Katusnya afdale ping 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Wonten ngarsanipun para alim, para ulama, sesepuh sepuh ingkang kawula hormati, Ketua PKK Desa Bujule Dukuh Mleber Ibu Marfoati, terus Marfoati, ingkang kawula hormati Sohibul Bait saha sedaya ibu-ibu, mbak-mbak sedaya ingkang rawuh wonten ing siang punika. Saderengipun kula matur, monggo kita ngraosaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala bilih ing siang menika kita tesih diparingi pinten-pinten kenikmatan. Ingkang rawuh sehat sedaya. Alhamdulillah pinten-pinten kenikmatan. Salah satunggalipun nggih menika sehat sehingga kita sedaya saged makempal wonten majelis ingkang insyaallah mutabarakah, amin. Salajengipun shalawat saha salam katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga kula saha panjenengan sami kadaku umatipun saha angsal syafaatipun benjang wonten dinten kiamat, amin Allahumma amin. Ibu-ibu, para hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, niki mangke 30 menit ngaten nggih. Nggih kirang langkungipun kula sharing mawon ngeten kalih ibu-ibu sedaya. Mangke bahasane campur-campur mboten napa-napa nggih. Nggih, sami-sami tiyang Jawa kira. Nggih, dadose nek saking panitia wau saking teman-teman atau rencang-rencang KKN nopo sih penyebaran hoax. Ngaten nggih, penyebaran hoax utawi ujaran kebencian itu kan pakai bahasa Indonesia. Hoax malah bahasa Inggris. Nah, sebenarnya saben dinten kita niku kan nggih panggih, kita sebagai makhluk sosial nggih panggih tanggi, panggih sederek. Terus nggih berkomunikasi, bersosialisasi. Nah, kinten-kinten napa sih berita hoax niku? Berita palsu, berita bohong, berita ingkang boten leres niku ngoten bahasa Jawi nggih. Nah, napa ujaran kebencian? Nah, ten riku napa kemawon bahasa Jawane? Apa saja yang menyebabkan tidak baiknya di unsur syara? Syara itu nggih ada agama, suku, ras, antar golongan. Ini nanti tidak hanya di media sosial. Mungkin saya mbah-mbah pesan nyepeng HP boten? Nyepeng HP boten? Boten. Sing biasane nggih mungkin mbak-mbak, ibu-ibu nggih sing biasane napa ningali media sosial. Nah niki kan kuatah informasi niku berita-berita bohong. Napa nggih leres? Nggih. Saking data 2018 sampai 2019, data berita bohong, konten bohong itu sampai 3.000 langkung. Yang mungkin kita setiap hari pangapunten yang mbah-mbah nyuwun sewu nggih, nek mungkin sang sederek-sederek bangun tidur yang dicari apa mungkin? Pegang HP sebelum tidur, HP yang mungkin nanti bakdo keng sabit, napa bakdo keng kempalan nggih. Nah, leres niki HP niki smartphone-nya, tapi orangnya harus juga smart. Ngapunten harus juga pintar-pintar. Karena ngapunten kados ngeten niki manfaatnya nggih kathah, mandaratnya nggih kathah, tergantung siapa yang bisa menggunakan smartphone atau smart orangnya. Damel jualan nggih menghasilkan, damel hiburan kula lagi kira saged damel hiburan, tapi nggih nah ada informasi atau berita-berita banyak yang tidak benar atau berita bohong. Nah, ini termasuk yang mungkin kita konsumsi setiap hari. Nah, sampai 2019
Ini 2025 ya. Ini 2024 itu sampai 12.547 kasus atau berita. Kita sering buka nih ya. Berita-berita bohong. Nah, berita bohong itu tidak hanya dari media sosial. Mungkin informasi. Nah, kita nanti sampaikan dari mulut ke mulut kan lebih. Nanti mireng sangkem ngapunten bahasa mungkin serati kasar nih. Sangkem luwih dawa kok kalar leres nggih. Karena informasinya lebih cepat. Nggih, Mbak Ira mungkin nggih. Dadose kula tiyang Sri Kandang, tapi mature kula rencang kula mungkin tempur bojo. Nah, ini kan lebih panjang bahasanya ngoten nggih, lebih panjang. Kita memberikan informasi. Jadi setiap tahun niku kurang lebih itu hampir 2000 informasi salah, informasi bohong nek kita dapatkan. Makanya caranya pripun? Dan kita buatan menginformasikan berita bohong, termasuk misalnya ujaran kebencian niku dalam Islam itu termasuk fitnah buatan kayaknya ya. Nah, pripun niku ujaran kebencian dalam hal apa sih? Apa yang kita lakukan itu menyakiti hati orang lain, termasuk antar individu, kula kalih mbake misalnya antar golongan. Niku podo-podo lucu misalnya kira pokoknya mas kadung pokoknya itu ngapunten angel, tapi niku kan menyakiti buatan kinten-kinten. Nah, dalam satu daerah aku yang paling meriku buatan. Nah, ini kan sama-sama menyakiti antar golongan, suku, ras, agama. Nggih leres, sami-sami kita itu memang mempercayai nggih dalam ideologi kepercayaan nggih Allah itu satu, leres. Tapi kita juga toleran, kita juga saling menghormati, menghargai, tidak menyakiti mereka yang tidak sepaham dengan kita. Salah satunya seperti itu. Nah, dalam Islam, kalau yakin wong sing hadir teng mriki, ibu-ibu sedaya nggih ngagem jilbab. Dadose nggih wis leres asli Islam. Nggih. Lah pripun niku nek dalam Al-Qur'an sampun jelas boten pareng menyebarkan berita bohong. Tidak boleh atau larangan ujaran kebencian. Dalam kuatah sangat ayat-ayat engkang bahas tentang fitnah, bahas tentang berita bohong. Dalam Al-Hujurat ayat 6, Al-Hujurat ayat 9, ngapunten 11 sampai 12, ada An-Nur ayat 15. Karena niki mangke 30 menit kan kula percepat mawon nggih. Lah pripun niku kinten-kinten dalam Al-Qur'an membahas napa? Kita contohkan mawon. Biasanya tepiku wonten berita. Bismillahirrahmanirrahim. Setunggal mboten napa-napa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Engkang purun neraske monggo. Binaba'in fatabayyanu an tusbihu qauma. Al-ayah ila akhirih. Di sini saya ambil. Jadi ketika hai orang-orang yang beriman, saya yakin sedanten ingkang rawuh tempiki niku nggih beriman sedanten. Napa ketika datang inja akum fasikum binaba'in. Nah, ketika datang memberi kabar, maka tabayanu harus tabayun. Teman Taurat itu jarene Mbak Kae kok. Jarene Mak Dongki iki harus napa mboten. Nek jarene jare amakol nah tabayanu maka harus kita tabayun dulu benar apa enggak kepada yang kita bohong. Nah, kok mboten napa-napa.
Nah, dalam surat An-Nur diperkuat lagi dalam surat An-Nur ayat 15. Pripun niku? Nah, ketika kita menerima berita bohong, nah ingatlah ketika kamu menerima berita bohong dari mulut ke mulut, ini Al-Quran yang berbicara. Saya hanya membacakan ya. Kamu mengatakan dengan mulutmu apa yang tidak kita ketahui. Nah, maka sedikit-sedikit misalnya, padahal dalam pandangan Allah ini masalah besar. Misalnya, pangapunten, kula contoh kemawon. Wonten misalnya yang mriki ada informasi tapi nek disanjangke ke tanggine, ke sedhereke ditambahi utawi dikurangi. Tidak menambahi atau tidak mengurangi. Apalagi niki survei, hasil survei memang perempuan itu satu hari lebih dari 1000 kata. Jadi nek misalnya bapak ditangleti atau engkang kakung, Pak kempun di sabun cekak leres. Nggih, Bu saking pundi wau? Saking pekem ya Allah, sakniki rega kopi naik, rega cabai naik, mandap. Niki kosakatanya semakin banyak informasi yang didapatkan. Niki pancen memang perempuan. Leres ngoten. Dados nek cerita kadang saking warung niki rencana belanja jam 7 misalnya nggih. Terus dimasak jam 9, ternyata panggil sederek panggil nah. Loh, ya Allah jam 11. Ya. Betul. Misalnya nggih. Ya Allah ternyata jam iki mau aku cerita niki berapa suku kata yang tak keluarkan. Nah, saling ngotot. Termasuk ini lagi dalam ujaran kebencian. Ini contoh-contoh kadek mawon. Jadi ketika kita mengolok-olok sekelompok orang, ngapunten ini kula contohke nek misal nuding niki bahasane kula sami kalian mriki mboten nggih. Menunjuk niki nudingi ngoten sami nggih. Ini satu telunjuk berarti ke arah yang ditunjuk, yang tiga kemana? Yang 4 ke diri sendiri. Ini dalam surat Al-Hujurat 11-12. Jadi kita tuh nggak perlu mengolok-olok seseorang. Oh iko loh, ngene. Ngapunten iki saya mencontohkan. Padahal nek ditunjuk yang 4 kembali ke diri kita. Maka bahasanya ada gajah di mana? Ada semut di seberang laut nampak, tapi gajah di depan mata nggak nampak. Ngapunten, ini kan kuatah ya, karena mengisi suku kata banyak. Nah, sehingga kalau bisa ini kita hindari, jangan mengolok-olok, jangan mengucilkan. Ini termasuk menyakiti hati seseorang. Ini termasuk ujaran kebencian. Ini menurut Islam sudah jelas Al-Quran berbicara di situ. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Nah itu ila akhiri. Jadi wala yaskhar, jangan mengolok-olok. Jangan-jangan yang diolok-olok justru lebih baik daripada yang mengolok-olok atau kita. Ini contohnya. Nah, selain kita sebagai seorang muslim, larangan kita memberikan informasi palsu baik di dunia nyata maupun di dunia maya yang sering main HP. Nah misalnya ini sudah jelas larangannya dalam Al-Quran melarang. Ada juga regulasi dalam undang-undang. Nah wes sebagai muslim dilarang di Al-Quran, undang-undang juga melarang. Terus misalnya aku ngono apa ngopot ya mbak marai gini. Nah mata nih. Terus dampaknya apa? Undang-undang ITE sang biasanya nyata niki pegang. Niku wonten undang-undangnya. Nek sering memberikan berita bohong. Contohnya nopo sih berita bohong? Nah, damel konten. Sementing FYP. Nah, sementing sing nonton kuatah. Tapi niki tak paringi nopo? Beritanya gak bener. Wah, hari ini ada 2 matahari. Satu dari timur, satu dari barat. Nah itu kan berarti berita bohong. Nah tapi berbeda nanti kalau informasi kita dapat dari televisi, itu insya Allah sampai mengurangi berita-berita bohong karena sudah melalui cek cross check. Ada undang-undang penyiaran dan ada undang-undang pers dan sebagainya. Tapi media sosial ini selagi tidak
ngapunten pornografi, ujaran kebencian ini masuk banyak konten-konten yang seliweran, apalagi sekarang era AI diedit, kira yang penting apa FYP, yang penting apa viewersnya banyak, itu bukan kita banget, nah, misalnya seperti itu. Jadi misal melanggar pasal 28 ayat 1 atau hoax malah merugikan konsumen, itu dipenjara maksimal 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar. Loh, masa anggar mau berita bohong. Niki kalau sesuai undang-undang regulasi pasal 28 ayat 1. Selanjutnya ada pasal 28 ayat 2, ujaran kebencian atau hoax berbasis sara. Sara ini gitu, wow, mengolok-olok individu lain, kelompok lain, agama lain. Aku kulitku sondok bening, awak morak, rambut lurus. Nah, ngapunten ini mencontohkan gitu. Punya saya begini, nah itu kan menyakiti sekelompok atau menyakiti hati individu orang lain. Nah, itu juga apa kira-kira? Di pasal 28 ayat 2 sama maksimal 6 tahun. Goro-goro ngapunten bahasane wan tidak apa ya, ora aji nggih. Ngomong saya atau informasi yang kurang, aku ki mau maaf ya gitu kan. Mau etok-etok misalnya denda maksimal 1 miliar. Eman-eman lembaga Antoni udah kada 1 miliar lagi. Nah, misal kada 1 miliar kan eman-eman damel apa kita. Nah, damel bangun, damel nopo, sedekah dan sebagainya. Kira daripada diparingi pemerintah denda karena memberitakan berita bohong dan ujaran kebencian. Pasal 27 ayat 3 wonten malih kathah niki tentang pencemaran nama baik. Contoh, kula mboten ngopo-ngopo. Misalnya, terus difitnah, dicemarkan nama baik saya. Kula mboten terima, kula menggugat kasus. Pareng napa mboten? Pareng. Ada undang-undangnya di sini pasal 27 ayat 3. Penjara maksimal 4 tahun. Nah, eman-eman mboten. Terus utang plus denda maksimal 750 juta. Ngapain ngira? Golek cari pekerjaan untuk menghasut atau bahkan mencemarkan nama baik seseorang. Masih banyak lagi ada di KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Nah, di sini menyebarkan berita bohong dapat menimbulkan kerusuhan, penjara 2 sampai 6 tahun atau penjara maksimal 5 tahun. Niki wonten. Nah, niku jelas kita dalam agama nggih dilarang dening Gusti Allah. Dalam negara kita kan orang Indonesia nih. Selain Muslim kita juga orang Indonesia. Indonesia itu apa? Pancasila. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Jadi mas beda nggak apa-apa. Aku ijo, kowe abang, kowe putih. Nah, benten bahasane ngaten nggih. Nggih. Mboten napa-napa. Justru mengesahkan. Ya ibu-ibu niki ndak PKK wae nggih. Wah, sejahtera nih kan. Penggerak masyarakat. Masa niku kinten-kinten nek diparingi garam mawon niku saya econg napa mboten? Kurang econg. Dados iki butuh garam, butuh gendes, brambang, bawang, kira lombok sak perangkate. Lah niku termasuk perbedaan. Berarti nek diparingi uyah kemawon nggih mboten econg. Sami. Tembiki kula wau ningali ten halamane wonten bunga-bunga. Oh, ternyata indah. Bunga niku kan ada yang merah, ada yang kuning, putih, hijau. Ternyata taman itu ya terlihat indah karena berbagai macam warna. Itulah Indonesia. Sama. Terakhir contoh bangunan wes tunggal niki. Contoh bangunan niki kokoh. Kinten-kinten batu mawon niki saged berdiri napa mboten? Tidak bisa. Semen mawon tidak bisa. Harus ada komponen antara batu, ya, semen, besi, pasir, ya tentunya ada tukangnya. Nah, itu loh. Jadi kita itu orang Islam sebagai Muslim sejati yang memang taat pada Allah, Rasulullah, kitab Allah ya, dalam Al-Quran, juga taat kepada undang-undang pada Pancasila, tidak memberikan apa? Tidak ujaran
kebencian. Dampaknya kinten-kinten apa? Wonten sampeyan matur mboten napa-napa. Dampak nek ada ujaran kebencian kira-kira apa, Bu? Tidak rukun, leres, tidak rukun dengan sesama. Karena kita merasa leres. Jadi dampaknya Masya Allah, ada yang individu nanti kita mungkin dijauhi, Mbak Iko seneng yang gosip. Nah misal ini contoh. Jadi kita dampaknya kata kita berbuat, kita batasi kebebasan berekspresi untuk tidak membagi misalnya ya. Dengan kita kan tahu wow regulasinya, wes jelas Al-Quran yang larang, regulasinya, undang-undangnya larang daripada dipenjara dan didenda kira. Matan mending apa? Matulai berarti saya dalam Al-Quran jelas fal yukrim. Kita kan ada dalam hadisnya ketika kita beriman dan memuliakan hari akhir ya, maka ada 3: memuliakan tetangga, memuliakan tamu, dan juga fal yakul khairan aw yasmut, mungkin berbicara dengan baik atau diam. As-sukutu salamah, diam itu baik. Nah, sehingga apa? Dari adanya dampak dari adanya ujaran kebencian, mungkin jemurannya ya, karena kopi-kopinya engkang dijemur daripada kehujanan ya. Ada banyak dampak tadi tidak rukun. Kita nih hidup buatan rukun itu tenang mana buatan tenang. Lagi aja medal, sungkan, malu dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai masyarakat ini nanti apa? Aku kok malah gak wani megang HP. Karena apa? Kadang-kali sekarang itu lagi gak penak dek pacarnya gawe story, walaupun gak sebut nama ya kawan, atau buat apa mencari dukungan atau mungkin di Facebook, yang buka Facebook, di Instagram, di TikTok. Jadi ketika kita lagi marah, ketika kita lagi gak enak, itu kan jangan melampiaskan di media sosial. Banyak nanti kita lampiaskan terus kita menjadi ayo aja Mbak Kaya ngono terus semangat nak ya boleh. Nah itu kan bahasa sekarang juga harusnya. Jadi apa yang membuat kepuasan kita kira-kira? Nah itu. Nah selanjutnya ini ada, kita bedakan di dunia nyata dan dunia maya. Ya Pak, di dunia maya itu teman saya ini 5.000 misalnya, kan followers pun 10.000. Tapi di dunia nyata ini beneran banyak teman 5.000 loh kira-kira. Nah, jadi bagaimana kita mencegah atau cara mengatasi agar tidak menyebarkan berita bohong dan tidak ada ujaran kebencian? 1, menurunkan kepercayaan publik terhadap media dan pemerintah. Orang kalau sering melihat berita bohong, ini pemerintahnya dulu misalnya. Kemarin yang bupati misalnya lagi demo, ini menjadi informasi tidak hanya lokal tadi, menjadi nasional. Tapi kita tidak boleh mengambil mentah-mentah informasi itu jari ini aku bicara kami Mbak Kain Hawang Pati, tidak bisa. Kita memang harus melihat. Nah, gimana caranya kita lihat informasi yang valid? Nek dunia nyata ini jari ini, tapi di dunia maya ini kita coba lihat informasinya, kita lihat medianya. Oh ini medianya memang dari kementerian masuk, oh medianya ini dari media ini, kelihatan. Tapi kan kalau di media sosial ini kan semua orang berhak mengupload, berhak memberikan informasi. Tapi ini dampaknya luar biasa nanti. Nah, bagaimana dampaknya adanya tadi sama dampak berita bohong dan juga ujaran kebencian, meningkatkan polarisasi konflik baik di media sosial maupun
di dunia nyata. Kalau nggak semuanya memberitakan berita bohong, maka memunculkan konflik, baik konflik antar individu, tanggone, keluargane, atau konflik antar golongan. Yang selanjutnya menjadi pintu masuk kejahatan digital. Nah, di sini nanti ada komunitas-komunitas nanti yang membuat apa? Membuat, ini ya, membuat berita bohong, membuat konten yang betul viral. Nah, ini mungkin perangkat khusus saya percepat saja, tinggal 2 menit. Gak apa-apa ya Bu, ikhlas Bu, 2 menit. Caranya pribadi harus jadi karena tadi kan temanya cara mengatasi berita hoax ya dan ujaran kebencian. Ada 3. Bagaimana kita terapkan dalam individu, komunitas termasuk ini di PKK dan juga di pemerintah. 1 di individu, cek fakta. Nah, yang bisa diatur tetangga ini atau melihat dari media sosial ini benar atau tidak. Cek fakta tadi, lihat tujuannya dari mana yang mau memberitakan. Yang misalnya dari Yukon, misalnya Yukon itu dari siapa misalnya, memang benar atau tidak. Ini loh, saya khawatirnya semakin panjang. Padahal yang diberitakan ini tidak merasa, nah ini kan berpikir kritis. Jadi untuk informasi itu langsung percaya. Karena banyak ya. Jadi apa kita tuh dapat informasi langsung cepat pengen kontak karo kancane dia napa mboten. Iya, pergi bersama. Apalagi informasinya di HP. Banyak grup berapa ini kita grup di grup WA wes. 1 grup, 2 grup, ada lebih, 3 grup, lebih, 4 grup, ada yang punya 10 grup dalam WA, mungkin grup lalu, grup RT, grup PKK, grup RT, ada 10. Yang terus ada informasi, aku tidak diarani grup ya, langsung tak share di 10 grup. Padahal 1 grup ini sudah ada 100 anggota kali 10 bisa berapa? 1000 yang membaca informasi dari kita. Padahal informasinya kita belum selesai apakah benar atau tidak. Makanya kita harus apa? Tadi kritis. Percaya enggak? Oh, saya cek dulu ini informasinya benar atau tidak. Dan aku tidak berani itu kan kata share. Atau kalau kita di dunia nyata, aku selaku betul dan dalam radius itu cerita misalnya seperti itu. Jadi nah ini sebagai individu yang cerdas. Selanjutnya etika digital. Bagaimana kita itu bijak dalam komunikasi. Saya yakin ya ibu-ibu semua ini sudah bijak dalam komunikasi. Beda sama anak-anak muda, jadi tersakiti sedikit gawe story, gawe status, mencari dukungan, kata-kata mutiara dari binatang keluar. Nek saya yakin ibu-ibu PKK bukan berpikir buatan saya jalan gitu. Selanjutnya boleh laporkan ketika ada berita bohong. Kita tuh sebagai masyarakat yang bijak ya tadi terus anak berita kan benar lapornya nggak apa-apa. Laporan dulu boleh ke Kominfo, boleh kalau sekarang Komdikti ya, boleh juga ke Polri polisi. Ini tadi ketika kita individu cara mengatasi dan tidak kagetan ya. Yang kedua boleh melalui komunitas termasuk hari ini juga gerakan literasi digital. Nah misalnya hari ini wajib masyarakat boleh di sekolah atau kampus. Jadi biasa nek wong duwe HP iku delok medsos iku boleh, ini hak semua orang itu boleh. Bahkan 1 orang ada yang punya 1 WA, Facebook, Instagram, TikTok kalau anak-anak muda. Mungkin punya media sosial yang dulu belum bisa, mungkin sekarang eranya emak-emak udah bolong gitu ya misalnya. Tapi bagaimana kita bisa menyaring, memfilter informasi, memfilter konten-konten yang tidak baik. Ngapunten, ini sampai sekarang kegelisahan saya.
tenang 1 menit lagi deh. Nah, jadi kegelisahan saya dan kawan-kawan ngapunten di media sosial sekarang tuh Masya Allah tidak ada sensor Bu, ya leres. Sekarang anak-anak umur pinten iki do megangnya iki napa boten sih? Mergi sami. Ben meneng mbak tak tinggal ngopo-ngopo. Tapi yang dilihat itu tidak hanya kartun, misalnya kartun yang mendidik tidak masalah. Tapi kalau media sosial, tidak seperti televisi yang disensor. Yang di televisi itu kalau ada miras itu pasti disensor, ada tampilan rokok disensor. Tapi coba di medsos, bahkan orang goyang-goyang di tengah kemarin keramaian sedekah bumi, ya betul semua di up. Ini kan menggerus mental kita nggak bosan. Ini saya lebih gelisah ya, gelisah bagaimana generasi ke depan anak-anak kita. Nah, terus ada kolaborasi akademisi dan juga media. Terus bagaimana kita checking fakta, benar fakta atau tidak, baik. Nggak fakta boleh besar, silahkan 10 grup, 15 grup tidak masalah ketika itu fakta. Tapi ketika informasinya belum valid, kita sudah matur ke tetangga saudara, apalagi juga kita share di banyak grup, kita share di media sosial. Nah, ini berarti kita terlibat dalam menyebarkan berita bahwa nanti kita jadi secara agama maupun secara regulasi undang-undang kita menyalahi terakhir pemerintah. Jadi menegakkan hukum yang transparan. Alhamdulillah bukan jauh Allah rahmati Gusti Allah untuk jauhi Allahumma sholli ala Muhammad itu jauh membawa manfaat. Amin. Itu loh. Terus terakhir setengah menit malah karena saya dulu. Karena regulasi sudah ada, undang-undangnya sudah ada, Al-Quran sudah berbicara, maka kita sebagai muslim yang baik, sebagai kader berkata yang cerdas, maka apa? Hindari berita bohong dan juga ujaran kebencian, mengurangi. Pertama apa? Implementasi kita terapkan di masyarakat, terus mulai kita yang baru-baru apa? Ya, kita yang baru ngomongnya yang baru. Selanjutnya solusi terbaik kombinasi antara teknologi dan juga empati. Yang terakhir saring sebelum sharing, jadi disaring informasinya baru di share. Jadi jangan sharing dulu sebelum disaring dulu, direkam dulu informasinya benar atau tidak, baru di share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas waktunya. Kita juga sharing bersama hari ini dengan Ibu PKK betul-betul Desa Bojo. Semoga membawa manfaat. Mungkin ada pertanyaan atau lanjut. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini juga sebagai narasumber buat kami. Saya di sini senang bertemu ibu-ibu semua untuk sharing. Kita belajar bersama karena kita bersama-sama belajar untuk berhati-hati dalam berperilaku, termasuk dalam menyebarkan informasi kita berusaha kebencian. Terima kasih, semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Semoga ibu-ibu PKK Desa Bojo khususnya bukan Bojo diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan panjang umur yang manfaat, umur yang barokah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di tengah hujan, semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya aku tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya yaitu Hasan Jajan dan Alisan Broko. Terima kasih untuk arisan. Sebelum melanjutkan arisan, saya mewakili PKKMB 1 mengucapkan terima kasih pada Ibu yang telah menyampaikan tema yang begitu. Mungkin ibu-ibu sudah mendengarkan semua tentang berita bohong dan ujaran kebencian. Tapi alhamdulillah ibu baru saya sampaikan bahwa di PKK RW 1 ini sudah berdiri tahun 1990. Dan alhamdulillah dari satu dukun itu ada 4 RT. Kita semua dukun tidak ada saling menjelekkan satu sama lain. Dan insya Allah kita bisa